Kalau kita punya baju yang masih bagus, masih layak untuk dipakai, dan kemudian kita membeli pakaian lagi, baju yang lain, dan kemudian baju yang masih layak dipakai ini kita simpan, tidak pernah dipakai, dan kemudian tidak disedekahkan, maka di akhirat baju itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya makanan lezat yang kemudian itu menjadi angan-angan orang lain yang kita punya, dan kemudian tidak kita makan, bahkan kemudian kita buang, kita membeli makanan yang lain, maka pada saat itu makanan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan, bercerita tentang 3 orang dari Bani Israel yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna salasatan min Bani Israel abros wa aqra wa a'ma. Ada 3 orang dari Bani Israel. Mereka itu adalah, yang pertama, orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala penyakit kusta. Kemudian yang kedua, orang yang diberi penyakit di kepalanya sehingga kemudian tidak tumbuh rambut, atau orang yang senantiasa gundul, tidak tumbuh rambut. Kemudian yang ketiga, orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ujian, yaitu dicabut penglihatannya, yaitu orang yang buta. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, fa'aradallahu ayyabtadiyahum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji ketiganya. Faba'asa ilaihim malakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka ketiganya seorang malaikat. Fa'atal abros, maka kemudian orang yang didatangi pertama kali adalah orang yang menderita penyakit kusta. Faqala, maka kemudian malaikat yang berubah wujud menjadi manusia ini bertanya kepadanya, ayu syai'in ahab ilaika, sesuatu apakah yang paling engkau inginkan? Kalau engkau itu diberi satu permintaan yang akan dikabulkan, kira-kira engkau itu akan minta apa? Maka kemudian orang ini mengatakan, launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhabu annil ladzi qadaranin nasu bih. Saya menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku jildun hasanun, kulit yang bagus. Kemudian launun hasanun, rupa yang menawan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan penyakit yang dengan penyakit ini aku dipandang rendah oleh manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, qala famasahahu, maka kemudian malaikat ini mengusap orang yang menderita penyakit kusta tadi. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhahaba anhu qadruhu fa'ata launan hasanan wa jildan hasanan. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala hilanglah penyakitnya, hilanglah kustanya, dan dia diberi kulit yang bagus dan rupa yang menawan. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, si malaikat tadi kemudian bertanya, fa'ayul mal ahabu ilaika, harta apakah, perniagaan apakah yang sangat engkau sukai? Kalau engkau itu diberi harta, kira-kira apa yang engkau sukai? Maka kemudian dia mengatakan, al-ibil, saya suka dengan unta, saya ingin menjadi peternak unta ataupun pengusaha unta. Maka kemudian diberilah dia itu unta yang bunting, yang sedang bunting. Dan kemudian malaikat tadi mendoakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepadamu lewat unta ini. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa malaikat itu adalah doa yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa yang akan diijabahi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis yang lain, setiap hari ada 2 malaikat, ada 2 doa dari malaikat yang didoakan kepada manusia. Doa yang pertama, malaikat mengatakan, ya Allah, berilah kepada orang yang menginfakkan hartanya pada hari ini
dengan engkau menyuburkan hartanya, dengan engkau melipat gandakan hartanya, dengan engkau memberkahi hartanya. Dan kemudian doa yang kedua, ya Allah, adapun orang yang meniatkan pada hari ini dia itu berlaku bakhil, dia itu kikir, dia itu kemudian tidak mau menginfakkan hartanya di jalanmu, maka berilah kerugian dan musnahkanlah hartanya. Maka doa-doa seperti ini, doa dari malaikat, adalah doa yang langsung dikabulkan dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita ini adalah orang yang tidak pandai untuk merangkai kata-kata berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup kita mengandalkan doanya para malaikat. Dengan apa? Dengan kita itu senantiasa bersedekah pagi hari, ataupun bisa 2 hari sekali, ataupun bisa 3 hari sekali, ataupun mungkin seminggu sekali, dengan sesuai dengan kemampuan kita. Dengan kita melaksanakan hadis ini, mudah-mudahan kalau kita tidak pandai berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nunut doanya para malaikat. Dengan kemudian dengan kita menginfakkan harta kita setiap hari ataupun sepekan sekali, kita menjadi orang yang didoakan oleh malaikat mendapat keberkahan di dalam harta kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka kemudian orang tadi menjadi kaya raya. Kemudian malaikat mendatangi orang yang kedua, yaitu orang yang punya penyakit tidak tumbuh rambutnya, penyakit gundul. Maka kemudian dia berkata kepada laki-laki tadi, apa yang engkau inginkan saat ini? Maka kemudian laki-laki tadi mengatakan, saya menginginkan rambut yang bagus. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan penyakit yang membuat aku ini dipandang rendah oleh manusia. Maka kemudian famasahahu, maka kemudian diusaplah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan penyakitnya dan menumbuhkan rambut yang bagus. Dan kemudian malaikat tadi bertanya lagi, harta apa yang engkau inginkan? Harta apa yang kau sukai? Maka kemudian laki-laki tadi mengatakan, saya ingin sapi, seekor sapi. Saya ingin menjadi pengembala sapi, saya ingin menjadi pengusaha sapi. Maka kemudian diberilah dia sapi yang pada saat itu sedang bunting. Dan kemudian didoakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepadamu dengan sapi ini. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah, malaikat mendatangi orang yang buta dengan pertanyaan yang sama, apa yang engkau inginkan pada saat ini? Maka kemudian orang yang buta tadi mengatakan, saya menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan pandangan saya, sehingga kemudian saya bisa melihat dunia ini, sehingga kemudian saya bisa melihat indahnya dunia ini. Maka kemudian diusaplah dia dan kembalilah penglihatannya. Lalu kemudian ditanyakan lagi, harta apa yang engkau sukai? Maka orang yang buta tadi mengatakan, saya ingin kambing. Dan diberilah kambing yang sedang bunting. Dan kemudian didoakan oleh malaikat tadi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi anda dengan kambing ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka kemudian berlalunya waktu, Rasulullah SAW kemudian melanjutkan kisahnya. Maka kemudian datanglah malaikat itu lagi, summa innahu atal abros fi suratihi wa hayatihi. Maka kemudian malaikat ini ketika orang tadi sudah menjadi orang yang kaya raya, menjadi saudagar yang terkenal, hartanya tanpa batasan, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kembali malaikat yang tadi untuk kemudian menemui ketiganya. Maka kemudian malaikat menemui orang yang dulunya berpenyakit kusta dengan bentuk dan kemudian dengan penyakit yang sama. Malaikat ini menyerupai seorang laki-laki yang berpenyakit kusta. Kemudian dia datang kepada si laki-laki yang kaya raya ini, yang dulunya adalah dia seorang yang berpenyakit kusta. Maka kemudian dia mengatakan, wahai Tuhan, rajulun miskin, saya adalah seorang laki-laki yang miskin. Qad in qata'at bi al-hibal fi safari, yang pada saat ini saya telah kehabisan rizki, kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan saya. Maka tidak ada yang dapat menolong saya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian anda. Maka dengan izin anda wahai Tuhan, saya minta untuk diberi seekor unta. Sedangkan anda punya ribuan unta, sedangkan anda punya ratusan bahkan kemudian ribuan unta, maka berilah saya 1 ekor saja untuk kemudian saya gunakan untuk bekal perjalanan saya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Faqala, maka kemudian menjawablah laki-laki tadi, al-huququ katsirah. Hak-hak saya banyak sekali, kata orang tadi. Urusan saya banyak sekali, tanggungan saya banyak sekali, sehingga kemudian mohon maaf, tidak ada satu ekor pun yang akan saya berikan kepada Anda. Karena karyawan saya banyak, urusan saya banyak, hal-hal yang ingin saya tunaikan pun juga banyak, sehingga kemudian tidak ada alokasi untuk saya berikan kepada Anda. Kalau bahasa kita mungkin ya enak saja, minta-minta unta. Satu unta harganya sekarang mungkin 30 juta sampai 50 juta, diberikan cuma-cuma saja kepada seorang peminta-pinta. Maka kemudian malaikat ini mengatakan, wahai Tuhan, kayaknya saya pernah kenal dengan Anda. Begitu Pak malaikat tadi mengatakan, kayaknya saya pernah kenal dengan Anda. Anda dulu itu kan seseorang yang terkena penyakit kusta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Anda, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda kekayaan. Maka kemudian si laki-laki tadi menjawab, itu hoak itu. Itu berita hoak itu berita yang tidak benar. Saya ini, kata laki-laki tadi, saya ini sudah kaya raya sejak lahir. Harta saya ini adalah warisan dari orang tua saya yang merupakan saudagar yang kaya raya. Kalau bahasa kita seperti itu. Maka kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian malaikat tadi mengatakan, wahai Tuhan, kalau apa yang Anda katakan ini adalah kedustaan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan Anda kepada bentuk Anda semula, kepada keadaan Anda semula. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekali lagi doanya malaikat itu adalah doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kemudian datanglah malaikat ini kepada laki-laki yang kedua, laki-laki yang botak, dengan perkataan yang sama, dengan permintaan yang sama, kemudian ditolak. Dan kemudian malaikat tadi mengatakan, wahai Tuhan, bukankah Anda dulunya itu adalah orang yang fakir, miskin, berpenyakit, kemudian Allah memberi Anda kekayaan? Tidakkah Anda sudi memberikan saya seekor sapi saja, sedangkan sapi Anda itu ribuan, bahkan kemudian jutaan, satu lembah isinya cuma sapi semuanya? Maka kemudian dia mengatakan, enggak bisa ya, urusan saya banyak, dan Anda mengatakan saya ini adalah orang yang berpenyakit dulunya, saya ini adalah orang yang miskin dulunya, itu adalah berita hoak, berita enggak benar itu ya. Maka kemudian malaikat tadi mengatakan, wahai Tuhan, jikalau perkataan Anda ini dusta, maka semoga Allah mengembalikan Anda ke bentuk Anda semula, ke keadaan Anda semula. Kaum muslimin, doa malaikat sekali lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, datanglah malaikat ini kepada hamba Allah yang ketiga ini, orang yang buta tadi, dengan perkataan yang sama, dengan permintaan yang sama. Dan kemudian orang yang ketiga ini mengatakan, wahai Tuhan, dulunya saya ini adalah orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencabut penglihatan saya ini adalah orang yang buta. Lalu kemudian Allah mengembalikan pandangan saya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan saya harta kekayaan. Sekarang kalau jenengan menginginkan satu ekor kambing, maka silahkan pilih sendiri, cari yang Anda suka. Jangankan satu ekor, 2 ekor, 3 ekor, sampai kemudian jenengan ambil sakarpen jenengan, silahkan. Saya tidak akan menghalang-halanginya, karena harta ini dari Allah Subhanahu wa taala, karena saya dulu adalah orang yang enggak punya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harta ini nanti akan diambil oleh Allah kembali. Maka kemudian malaikat tadi mengatakan, kalau begitu wahai Tuhan, peganglah harta Anda. Harta Anda itu tidak dibutuhkan, karena sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kalian. Jenengan lulus ujian, sedangkan 2 orang teman jenengan tidak lulus ujian. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada jenengan, tetapi Allah Subhanahu wa taala marah kepada 2 teman jenengan tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Setidaknya ada 2 pelajaran kaum muslimin yang dirahmati Allah yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya kehidupan di dunia ini, baik buruknya, miskin kayanya, lapang sempitnya, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapakah di antara kita ini yang paling baik amalnya,
Siapakah di antara kita ini yang konsisten dengan keimanannya, yang istiqomah dengan ketaatannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami sungguh akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kalian itu akan dikembalikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sering kita itu salah memahami bahwasanya yang dinamakan ujian itu hanyalah ketika kita itu ditimpa musibah, ketika kita itu mendapat kesempitan, ketika kemudian kehidupan kita itu menyakitkan. Tidak. Akan tetapi ketika kita itu mendapatkan kelapangan, kesenangan, kekayaan, karir yang menanjak, nama yang moncer, nama yang dikenal, jabatan yang bergengsi, maka itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita. Apakah kita ini termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Sulaiman yang ketika diberi kekuasaan, kenikmatan dunia dan seisinya, dia mengatakan, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Bahwasanya ini semuanya itu adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengujiku apakah aku ini menjadi orang hamba yang bersyukur kepada Allah, ataukah sebaliknya aku ini menjadi hamba yang kufur kepada Allah. Ataukah sebaliknya kita ini akan menjadi golongannya Qarun yang mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya kekayaan saya, harta saya yang melimpah, kekuasaan saya yang tidak terbatas ini adalah disebabkan karena kerja keras saya, disebabkan karena pinternya saya, disebabkan karena ilmu yang aku miliki. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis di atas, dari kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga mendapatkan satu pelajaran. Ternyata ujian kelapangan, ujian kekayaan, ujian kekuasaan dan lain sebagainya itu adalah ternyata ujian yang lebih berat, dan kemudian itu ujian yang sering menggelincirkan kita. Dengan terbukti kalau dari hadis di atas bahwasanya 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka miskin, ketika mereka sengsara, maka kemudian mereka itu orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kelapangan, menghilangkan penyakitnya, diberi kekayaan, diberi kekuasaan, diberi kenikmatan, maka kemudian 2 di antara 3 orang itu kemudian lupa dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita renungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kumtu ala babil jannah fakana amatan min man dakhalaha al-masakin. Aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri di pintu surga, dan aku lihat kebanyakan orang yang masuk surga itu adalah orang-orang miskin. Banyakan orang yang masuk surga di sini mungkin bi ghairi hisab ataupun masuk surga golongan pertama itu adalah orang-orang miskin. Adapun orang-orang kaya, mereka tidak bisa masuk ke dalam surga bi ghairi hisab ataupun kemudian mampir dulu di neraka. Disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Karena setiap muslim itu pasti masuk surga. Cuman lebih dulu ataupun lebih duluan yang mana? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis Bukhari Muslim mengatakan, demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian itu, akan tapi yang aku takutkan kepada kalian itu adalah dunia yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dibentangkan oleh orang-orang sebelum kalian, lalu kalian itu berlomba-lomba meraihnya sebagaimana mereka berlomba-lomba, lalu dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian banyak orang-orang kaya itu yang tidak bisa langsung masuk surga? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, disebabkan karena kesombongannya, bukan karena hartanya, bukan karena kekuasaannya, bukan karena kekayaannya, akan tetapi karena kesombongannya, yaitu dia itu kemudian dengan kekuasaan, dengan kekayaannya itu kemudian menolak kebenaran, menolak nasihat, dan kemudian memandang remeh orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah
man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibrin, tidak akan masuk surga, ora bakal mlebu surga seseorang yang di dalam hatinya itu terdapat sebesar dzarrah dari kesombongan. Maka kemudian para sahabat pada waktu itu mengatakan, qala rajulun, seseorang berkata, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, seseorang di antara kita ataupun kita sendiri, saya sendiri itu adalah seseorang yang suka jikalau baju yang dikenakannya itu adalah baju yang indah, sandal yang digunakan itu adalah sandal yang indah, tunggangan yang dia kendara itu adalah tunggangan yang indah. Apakah kemudian ini juga termasuk kesombongan? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Al-kibru, kata Rasulullah, itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran, menolak nasihat kebaikan, dan kemudian memandang remeh orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kesombongan itu bukan masalah harta, kesombongan itu bukan masalah penampilan, akan tetapi kesombongan itu adalah masalah hati. Ketika kita itu melihat orang lain itu lebih rendah daripada kita, ketika kita memandang orang lain itu tidak berhak menasihati kita, maka itu adalah kesombongan yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita juga harus hati-hati. Bisa jadi kemudian dengan menterengnya pakaian kita, dengan menterengnya rumah yang kita tempati, dengan menterengnya jabatan yang diamanahkan kepada kita, ini kemudian menjadikan kita lupa daratan, menjadikan kita menolak kebenaran dan memandang remeh orang lain. Ketika ada orang yang datang kepadanya, enggak level. Ketika kemudian ada orang yang bertamu kepadanya, ini pasti orang yang cuman mencari sumbangan saja, dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang harus kita berhati-hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya, bagaimana supaya kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian selamat dari yang namanya kesombongan ini. Yang pertama yang harus kemudian kita ingat, marilah kemudian kita mengilmui apa? Mengilmui tentang hakikat kehidupan ini, mengilmui tentang sebenarnya kita hidup ini untuk apa, dari mana, dan nanti itu mau kemana, dan kemudian apa yang kemudian akan kita pertanggungjawabkan, akan kita bawa ini. Kita harus mengilmui hakikat dari kehidupan ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian kita bisa bertanya kepada diri kita semuanya, diri kita masing-masing, siapakah kita? Sehingga kemudian dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini kemudian kita memandang remeh orang lain. Siapakah kita yang dengan kekuasaan jabatan yang diamanahkan kepada kita kemudian kita menolak kebenaran, memandang orang itu remeh, memandang orang itu tidak kelas dengan kita? Siapakah kita? Siapakah kita dan siapakah kita? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini sebagai introspeksi kita. Kemudian yang kedua, kita itu harus banyak-banyak mengingat kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah kalian itu mengingat penghancur kelezatan. Apakah itu? Al-maut, yaitu kematian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebanyak harta, sebanyak apapun harta yang kita punya, setinggi apapun pangkat yang kemudian diamanahkan kepada kita, kalau kita itu sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang kemudian kita bawa. Sehingga kemudian nanti ketika kematian datang kepada kita, yang ada itu adalah pertanggungjawaban. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Pada saat itu kalian itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nikmat-nikmat yang sudah kalian terima. Untuk apa nikmat itu? Bahkan sebagian ulama mengatakan nikmat-nikmat itu berupa, kalau kita punya baju yang masih bagus, masih layak untuk dipakai, dan kemudian kita membeli pakaian lagi, baju yang lain, dan kemudian baju yang masih layak dipakai ini kita simpan, tidak pernah dipakai, dan kemudian tidak disedekahkan, maka di akhirat baju itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita katakanlah punya makanan lezat yang kemudian itu menjadi angan-angan orang lain, yang kita punya
dan kemudian tidak kita makan, bahkan kemudian kita buang, kita membeli makanan yang lain, maka pada saat itu makanan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ungdzur man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum." Ketika melihat dunia itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah orang yang berada di bawah kalian, orang yang lebih miskin dari kalian, orang yang lebih sengsara dari kalian. Jangan memandang orang yang lebih nikmat daripada kalian. Dalam artian, ketika kita ini ingin menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, janganlah kita itu memandang kenikmatan tetangga kita. Janganlah kita itu memandang ataupun melihat-lihat kenikmatan yang diberikan kepada saudara kita, karena itu nanti akan menimbulkan sikap kufur, sikap iri, dengki di hati kita, sehingga kemudian yang ada bagi kita adalah sikap tamak, rakus dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.